Shalom, selamat siang Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, kita berjumpa kembali dalam Renungan Kristen dalam seri pengajaran HBDA 37. Kita akan melihat bagaimana Yesus berjalan di atas air. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di siang ini Tuhan atas segala pertolongan, kebesaran kasih, penyertaan, perlindungan Tuhan. Kami melewati Tuhan setengah hari ini dan sampai siang ini. Kami memberi diri kami bersekutu dengan Tuhan, ingin membaca merenungkan firman Allah. Sebagaimana firman-Mu kami mencintainya. Siang malam kami merenungkannya ya Tuhan. Karena itu Bapa, Engkau persiapkan hati pikiran kami. Urapi kami Tuhan, sucikan kami. Sempurnakan hidup kami ini. Bapa, beri petunjuk bagi kami untuk memahami kebenaran sabda firman ini. Supaya kami dapat melakukan kehendak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita membaca Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Berbunyi begini, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka. Dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Haleluya. Terpuji nama Tuhan dan firman Allah ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, suatu kali Museum Inggris di kota London memamerkan sebuah peta. Peta itu merupakan suatu perjalanan seorang marinir tua, penjelajah dunia yang dia buat pada tahun 1525. Di dalam peta itu menggambarkan tentang pantai Amerika Utara dan laut-laut sekitarnya. Pelukis peta juga memberi catatan pada bagian yang menunjukkan daerah-daerah yang belum pernah dikunjungi oleh manusia. Dia menulis bahwa di sana ada raksasa. Di lokasi ini terdapat kalajengking ganas. Di daerah ini ada naga. Kemudian saudara-saudara, bertahun-tahun kemudian, peta itu dibeli oleh John Franklin, seorang penjelajah dunia dari Inggris pada awal tahun 1800. Lalu ia mencoret catatan yang dapat mendirikan bulu Roma. Suatu catatan-catatan yang mengagetkan, catatan yang ditulis oleh marinir tua ini yang menakutkan. Kemudian John Franklin ini, saudara-saudara, melukis peta dengan kata-kata. Di sini ada Tuhan. Di tempat ini ada Tuhan. Di tempat daerah ini ada Tuhan. Haleluya. Luar biasa saudara-saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah membaca firman di siang ini tentang Yesus berjalan di atas air. Kami bagi dalam dua bagian saudara-saudara. Bagian yang pertama, setelah Tuhan Yesus menyatakan mujizat di hadapan ribuan orang dengan memberi makan hanya 5 roti dan 2 ikan. Sebenarnya satu peluang
untuk dapat mengangkat pamor Tuhan Yesus yang dahsyat dan hebat. Cara-cara seperti ini banyak yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang untuk meraih kedudukan, jabatan, pengakuan, dan kepercayaan masyarakat. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus memberi contoh teladan lain kepada kita, yaitu ia memisahkan diri dengan murid-muridnya dan menyuruh orang banyak pulang. Kemudian ia sendiri pergi ke bukit untuk berdoa. Bukan dia naik ke bukit untuk memuliakan diri dan berdiri supaya disembah orang. Tidak, saudara-saudara. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kalau kita baca dalam firman Allah ini, pada malam hari dari darat Tuhan Yesus melihat di tengah danau perahu-perahu murid-muridnya begitu payahnya mendayung karena angin sakal. Yesus datang berjalan di atas air. Kelihatan seperti hantu. Lalu dia naik ke perahu mendapatkan mereka. Dan Alkitab mencatat angin pun redalah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam dua bagian firman Allah yang kita baca ini, kita dapat menarik suatu inspirasi yang harus kita lakukan. Yaitu pertama, kalau saudara merasa mulai ada disanjung dan diidolakan sebagai orang yang memiliki kuasa atau kehebatan, saya mengingatkan saudara, maka disinilah awal iblis membutakan hati nurani dan pikiranmu dalam jurang kesombongan. Sebaiknya lakukan seperti Tuhan Yesus, pisahkan diri dan berdoa supaya kuasa itu tetap ada padamu. Ingat, jabatan itu hanya untuk sementara saja, tetapi kuasa doa saudara itu yang sangat penting. Kemudian yang kita lihat di sini pada bagian kedua, kemudian pada saat Yesus dia berjalan di air, ini menyatakan kepada kita supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus karena dialah sumber kekuatan kita yang kita tidak dapat buat tapi Yesus dapat lakukan. Saudara-saudara yang kasih, kita memiliki perahu kehidupan yang sering diserang badai, angin sakal yang gelap, dan kita sulit mengatasinya. Ketakutan sambil berteriak memohon pertolongan. Tapi ingatlah saudara-saudara, bahwa Yesus ketika kita berseru memanggil namanya, ia akan datang naik ke dalam perahu kehidupan kita, dan Yesus akan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Asalkan saudara-saudara kita percaya, kita patut taat akan perintah Allah dan firman ini. Saya rasa saudari siang ini cukup sekian firman Allah dan pengajaran. Tuhan akan membantu dan Roh Kudus akan bekerja untuk menyempurnakannya dalam hidup kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman kehidupan ini di siang ini Bapa. Engkau telah mengajarkan kami seperti Yesus dan kami ingin mengikuti teladan seperti Yesus. Di saat kami berada posisi di atas Tuhan, kami tidak menyombongkan diri dan membanggakan diri. Di saat orang melihat kelebihan kami, di saat orang menyanjung kami Tuhan, kami tidak merasa bangga dan sombong. Tetapi kami memberikan diri untuk melayani mereka Tuhan dengan segenap hati. Tuhan, terima kasih Bapa. Di balik bahtera kehidupan kami yang begitu sulit di masa-masa sekarang ini, kami percaya Tuhan akan naik ke dalam perahu kehidupan kami dan akan berkata, tenanglah. Terpuji nama Tuhan Yesus, inilah firman kehidupan kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian saudara, pengajaran renungan kita pada siang ini. Tuhan memberkati kita dan selamat siang Tuhan. Haleluya.